warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada diskusi panel kita pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik mengenai pandangan masyarakat mengenai jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Sebelum memulai diskusi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fitariani sebagai moderator, dan di sebelah saya ada para panelis yang merupakan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Di sebelah kanan saya terdapat Sinta, Raka, dan juga Rizky. Di sebelah kiri saya ada Astria, Said, dan juga Yansen. Baik, langsung saja kita mulai diskusi. Banyak orang beranggapan bahwa bahasa Indonesia dapat dipelajari dengan mudah. Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah. Mengapa? Karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesulitan dalam mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama ada struktur gramatika. Bahasa Indonesia yang relatif sederhana dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Contohnya dengan bahasa Jepang atau bahasa Mandarin. Kedua, pengucapan dan pelafalan bahasa Indonesia juga lebih mudah dibanding dengan yang lain. Namun di samping faktor-faktor tersebut, terdapat pula beberapa tantangan kita dalam mempelajari bahasa Indonesia. Baik, jika begitu langsung saja kita ke Sinta. Bagaimana Sinta kabarnya? Baik Sinta. Banyak masyarakat beranggapan bahwa mempelajari atau kuliah di jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu mudah. Namun, kenapa orang-orang beranggapan seperti itu? Mungkin Sinta boleh memberi tanggapannya. Menurut saya, mengapa masyarakat bertanggapan bahwa pendidikan bahasa Indonesia itu mudah ya? Karena seperti yang kita tahu, kalau setiap hari kita berbicara bahasa Indonesia, maka masyarakat beranggapan bahwa untuk apa belajar bahasa Indonesia begitu, karena bahasa Indonesia sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya bahasa Indonesia juga sering kita pelajari dari kelas dari SD sampai dengan SMA. Maka dari itu yang biasa dibahas dalam pelajaran pendidikan bahasa Indonesia itu ya basic-basicnya saja, seperti pantun, terus esai, observasi, terus juga ada puisi, ya yang singkat-singkat seperti itu saja. Makanya ketika orang memandang perguruan pendidikan bahasa Indonesia, ketika kita menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, apa sih yang dipelajari? Pasti pelajarannya mudah gitu. Itu sih Kak, bagi saya. Jadi seperti itu. Namun di balik itu pasti ada dong ya faktor-faktor yang mempengaruhi itu semua. Nah, kira-kira nih, menurut Said, apa sih faktor-faktor mengapa orang-orang tuh beranggapan seperti itu? Oke, setelah mendengar pendapatnya dari Sinta, tentunya kita dapat mendengar dan memahami bahwa dari hal tersebut timbul beberapa faktor yang menyatakan bahwa pendidikan bahasa Indonesia itu bisa dianggap mudah. Yang pertama yaitu dari segi pemahaman materi. Tentunya sudah sangat awam bagi kita bahwa pendidikan bahasa Indonesia itu tidak bisa dianggap mudah, karena emang dari SD sampai SMA pun, bahkan sampai sekarang pun kita masih bertutur kata bahasa Indonesia, dan oleh karena itu pendidikan bahasa Indonesia seringkali disebut dengan pelajaran yang mudah. Tapi setelah kita menginjak perguruan tinggi dengan jurusan pendidikan bahasa Indonesia, tentunya kita sudah merasakan bahwa tingkat level yang kita hadapi ini sungguh berbeda ya. Mulai dari pembelajarannya, materi, bahkan pelafalan pun harus ada konsepnya gitu. Selain dari materi pun ada beberapa perspektif juga yang biasanya menyinggung pendidikan bahasa Indonesia tuh hanya sebatas guru, bahwa paling pendidikan bahasa Indonesia ujung-ujungnya jadi guru. Saya sangat menyanggah hal tersebut sih sebenarnya, karena banyak di luar sana yang lulusan bahasa Indonesia tuh bisa kerja lebih dari sebatas guru gitu. Betul sekali. Terdapat dua
tanggapan dari Sinta dan Said mengenai faktor-faktor dan juga kenapa masyarakat itu menganggap jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu mudah. Namun jawabannya benar atau tidak? Nah, sekarang kita tanya kepada Yansen. Jadi bagaimana menurut Yansen, mudah atau tidak? Antara mudah atau tidak jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu tergantung dari minat seseorang dan perspektif seseorang itu. Jika seseorang itu mempunyai minat di bidang kebahasaan, di bidang sastra, mungkin dia menganggap bahwa pendidikan bahasa Indonesia itu sangat mudah. Sedangkan jika seseorang itu tidak memiliki minat, tidak memiliki kemampuan untuk mempelajari bahasa, mungkin pendidikan bahasa Indonesia itu dianggap sulit bagi seseorang itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan sebenarnya mudah atau tidak, itu kembali lagi kepada perspektif orang dan kemampuan orang tersebut, begitu. Baik, betul sekali. Jadi perspektif orang-orang mengenai jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu mudah, itu tidak sepenuhnya betul ya Kak. Karena semua itu tergantung pada kemampuan dan juga keterampilannya masing-masing. Nah, banyak juga nih beranggapan masyarakat jika anak pendidikan bahasa Indonesia itu harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik, jago puisi, jago esai. Nah, itu kan disebut stereotip. Nah, menurut Raka sendiri nih, gimana sih tanggapan yang sesuai tentang stereotip anak pendidikan bahasa Indonesia? Ya, jadi kita memang sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia dituntut untuk hal itu ya. Tapi karena kita juga memiliki batas kemampuan, yang dimana kita tidak mungkin menguasai semua mata kuliah yang kita pelajari. Jadi itu tergantung balik lagi ke orangnya masing-masing. Kita juga di pendidikan bahasa Indonesia itu ada semacam peminatan, yang dimana ada peminatan sastra dan kebahasaan. Mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki minat pada sastra itu belum tentu bisa menguasai kebahasaan, dan sebaliknya mahasiswa-mahasiswa yang memang berminat di kebahasaan itu belum tentu juga menguasai teori-teori sastra seperti itu. Jadi itu balik lagi ke diri kita masing-masing karena sesuai peminatan. Sebagai contoh misalnya di jurusan lain, saya punya teman misalnya jurusan peternakan. Di peternakan itu ada macam-macam seperti peternakan unggas, sapi perah, sapi pedaging gitu-gitu. Nah, itu mahasiswa peternakan pun tidak menguasai semua itu gitu. Jadi sesuai dengan peminatannya, begitupun dengan kita di pendidikan bahasa Indonesia. Itu kita balik lagi ke peminatan masing-masing. Baik, terima kasih. Jadi kembali lagi kepada pembahasan yang pertama ya. Semua itu tergantung pada minat dan keterampilannya seseorang. Nah, kita beranjak ke pembahasan yang lain, masih berhubungan dengan pendidikan. Nah, banyak orang juga beranggapan bahwa anak pendidikan itu pasti menjadi guru. Nah, menurut Astria, bagaimana tanggapan tersebut? Apakah betul atau tidak? Menurut pendapat saya, tidak seluruhnya benar tanggapan tersebut, pernyataan tersebut, karena jurusan pendidikan ini menawarkan banyak sekali peluang karir yang sangat luas dan beragam. Tidak hanya terfokus pada profesi guru saja. Jurusan pendidikan ini memiliki berbagai bidang yang sangat beragam gitu. Lulusan pendidikan ini memiliki keterampilan yang sangat diperlukan di berbagai sektor, sehingga dapat diperlukan dan disignifikan di luar ranah pendidikan formal saja. Apakah keluasannya jurusan pendidikan ini mencetak guru adalah tanggapan yang terlalu sempit menurut saya, karena jurusan pendidikan ini memiliki banyak peluang untuk meraih kesuksesan di berbagai bidang. Salah satu contohnya seperti jurusan pendidikan khusus, tidak hanya menjadi seorang guru saja, jurusan ini bisa menjadi guru bahasa isyarat, kita bisa menjadi pembina bagi seorang yang memiliki kesulitan mental dan keterbelakangan dalam pendidikan. Wow. Setuju ya? Jadi jurusan pendidikan itu tidak hanya menjadi guru ya. Nah, kira-kira kembali lagi pada topik pendidikan bahasa Indonesia. Jurusan pendidikan bahasa Indonesia, kira-kira menurut Rizky, jurusan ini tuh hanya bisa menjadi guru atau tidak?
menurut saya jurusan pendidikan bahasa Indonesia ini lebih dari sekedar untuk menjadi guru. Karena di studi ini kita mempelajari linguistik ataupun sastra. Di masing-masing bidang, di linguistik kita bisa menjadi peneliti bahasa, atau di sastra kita bisa menjadi penulis, reporter, penulis cerpen atau puisi, penyair dan sebagainya. Ataupun bisa di bidang lain seperti pengamat, komentator, ataupun kritikus sastra yang berseliweran di luar sana. Jurusan pendidikan bahasa Indonesia juga bisa menjadi seperti mereka. Wah, betul-betul. Gitu. Ya betul sekali ya teman-teman. Jadi jurusan pendidikan jawabannya tidak hanya menjadi guru. Nah, kira-kira Rizky sendiri deh, sebagai mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Indonesia, jika ingin lulus, Rizky ingin menjadi apa? Kira-kira saya ingin menjadi seorang podcaster. Wow. Kenapa tuh? Kenapa ingin Karena menjadi? banyak di luar sana seperti YouTube, Spotify yang sekarang lagi marak tuh. Lagi marak podcast yang berseliweran yang sedang ramai di masa sekarang. Ah, betul-betul. Keren. Nah, di sebelahnya, jika Raka sendiri nih, setelah lulus ingin seperti apa? Kalau saya insya Allah ingin menjadi ini ya, pengusaha produk tembakau ya. Iya. Kenapa tuh ingin menjadi produk tembakau, sedangkan jurusan Raka sendiri ini PBI? Ya kan tadi udah dijelaskan kan bahwa pendidikan bahasa Indonesia itu tidak hanya menjadi guru, bisa juga menjadi pengusaha. Nah, kenapa saya ingin menjadi pengusaha dan lebih spesifik di pengusaha tembakau? Karena bisa dilihat ya teman-teman bahwa salah satu orang terkaya di Indonesia adalah mereka yang bergerak di bidang tembakau gitu ya. Yang Jarum tuh kalau saya sebut merek tuh itu kan salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah, semoga saya bisa jadi seperti mereka. Kita aminkan ya teman-teman ya. Semoga ya tercapai. Baik, selanjutnya kepada Sinta. Sinta ingin jadi apa setelah lulus nanti? Baik, kalau Raka pengusaha tembakau, kalau saya pengusaha pencetak buku. Wow. Kenapa tuh? Karena saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, tentunya mencetak buku-buku yang berkualitas dan tentunya bermanfaat, dan saya juga bisa melihat hasil tulisan-tulisan orang lain. Wow. Jika Sinta sendiri nih ingin menjadi pencetak buku, nah untuk Sintanya sendiri, apakah ingin juga mencetak buku Sinta sendiri? Kalau masalah mencetak buku sendiri, tentunya saya berkeinginan mencetak buku saya, tulisan saya sendiri ya. Tapi kita lihat ke depannya bagaimana, apakah saya sanggup, apakah saya berminat untuk menulis sebuah buku. Baik Sinta, keren sekali ya cita-cita Sinta ini. Nah selanjutnya, di sebelah saya ada Astria. Untuk Astria bagaimana? Saya ingin menjadi presenter berita. Kenapa terus? Karena sangat menyukai baca skrip. Oh, menjadi reporter yang seperti di TV gitu. Ya, betul. Semoga tercapai ya Astria. Amin. Nah, selanjutnya ada Said di sini. Baik Said, bagaimana untuk Said ke depannya? Saya sih bercita-cita sebagai seorang sastrawan ya tentunya. Wow. Karena emang udah ada gambaran dari semester 1 saya semakin menguatkan diri untuk menjadi seorang sastrawan di masa mendatang. Karena emang dasarnya saya seseorang yang penyuka seni, saya akan menyatukan bakat saya, minat saya dengan dasar-dasar yang telah saya punya. Wow, keren sekali cita-citanya Said. Yang terakhir ada Yansen. Bagaimana Yansen? Untuk saya sendiri, saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Karena kebetulan ibu saya dan kakek saya itu seorang guru juga. Jadi saya ingin meneruskan mereka dan saya akan meneruskan guru ini kepada anak saya, cucu saya dan sebagainya. Wow. Keturunan. Keren-keren banget nih ya. Cita-cita kalian semua di sini ternyata tidak hanya menjadi guru yang seperti kita jelaskan tadi. Untuk
moderator kita sendiri. Oh, baik. Apa sih cita-citanya? Iya. Baik. Apa nih? Karena saya juga merasa memiliki minat di guru, jadi saya juga memilih untuk menjadi guru. Karena alasannya tentu saja ingin mencerdaskan anak-anak bangsa dan membangun generasi emas Indonesia ini. Sekali ya. Baik. Oke. Baik, ternyata menurut orang-orang, kembali lagi pada topik kita sore hari ini, ternyata menurut orang-orang jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu beragam, tergantung pada minat dan bakat seseorang. Khususnya di pendidikan bahasa Indonesia sendiri ya, tadi sudah dijelaskan bahwa tidak hanya menjadi guru, tentunya bisa menjadi reporter, sastrawan, penulis, pencetak buku, dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya mempelajari bahasa Indonesia itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena terdapat beberapa struktur dalam pengucapan, baik itu pengucapan lisan maupun tulisan. Nah, selain itu juga terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi sebagai pembelajar bahasa Indonesia. Nah, keberhasilan dalam mempelajari bahasa Indonesia tersebut dapat kita lihat pada motivasi ketekunan seseorang. Itu bergantung pada tekadnya untuk benar-benar ingin menguasai bahasa Indonesia. Nah, dengan memiliki tekad dan komitmen yang kuat, maka seseorang dapat menguasai bahasa Indonesia itu dengan baik, terlepas dari latar belakang dan kemampuan awalnya. Baik, mungkin sekian diskusi kita pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, yeay. Enggak pura-pura ngobrol. Sallallahu alaihi